jam 8, jam 10 udah pulang lagi. Ada nggak? Pedagang nasi uduk pagi, ya kan? Jam 6, jam 7 dia keluar, jam 10 dia balik lagi. Wah, tapi Masya Allah, kehidupan duniawinya luar biasa. Ada ya kayak gini ya. Berarti semua yang kita dapatkan itu harus kita yakini semuanya itu takdir Allah. Yang kita dapat, jangan sampai kita berkata ini semua hasil jerih payah usaha saya. Tapi ya kita bilang ini semua takdir dari Allah. Ya, antum lihat ayat ini. Kata Allah Ta'ala, kalau kita udah usaha mati-matian nggak dapat, maka Allah bilang likai la ta'sau ala ma fatakum, agar kita tidak apa namanya, tidak merasa ya Allah udah capek-capek begini nggak dapat, udah capek-capek usaha begini nggak berhasil. Maka ketika kita menghadapi kondisi yang demikian, kondisi yang kita sudah letih, kita sudah capek, kita sudah berusaha, tapi nggak memperoleh hasil sesuai yang kita inginkan, maka saat itu kita tahu Allah berarti tidak takdirkan kita dapat itu. Selesai nggak urusannya? Jadi kita nggak stres dalam hidup ini, biasa aja. Karena memang Allah udah nggak takdirkan, mau antum susah payah jungkir balik bagaimanapun juga, kalau Allah nggak takdirkan itu buat antum nggak akan dapat, nggak akan bisa dapat. Mau antum curang misalnya, mau antum ya melakukan kecurangan untuk memperoleh apa yang antum inginkan, kalau emang nggak dapat. Saya kasih analogi Pak, sederhana Pak. Tukang apa? Hah? Tukang apa aja? Tukang apa aja Pak? Tukang apa aja? Saya bilang tukang apa aja? Usaha apa aja? Salah satu contoh misal angkot, ya. Ini angkot salah satunya. Kebut-kebutan, atau yang angkot yang pertama kebut nyari penumpang. Yang satu angkot keluar, baru keluar dari kandangnya. Apa namanya kandangnya? Poolnya. Dia baru keluar dari poolnya, baru keluar santai jalannya serombongan se-RT keluar. Bang, ini yang udah kebut-kebutan dia pikir dapat banyak, nggak taunya begitu dia lewat serombongan baru keluar. Ya enggak? Ajib ya? Pernah ngalamin ngelihat kayak gitu? Ya kan? Itu kehidupan kita begitu ikhwan. Antum udah mati-matian, udah susah payah, wah Masya Allah deh, udah maksimal, tapi nggak dapat apa-apa. Ya, maka setelah nggak dapat apa yang kita maksimalkan, kita harus tahu berarti Allah nggak takdirkan buat kita ini. Udah selesai urusannya. Mau diapain lagi? Allah nggak takdirkan. Emang kalau antum dapat itu pertanda kebaikan buat antum? Emang kalau kita memperoleh itu tanda baik buat kita? Belum tentu. Ya, belum tentu. Tanda baik itu ketika antum bisa menyikapi dapat dan tidak dapat. Paham nggak nih bahasa tingkat tinggi nih? Ya kan? Paham nggak? Itu apa namanya? Nggak nangkep. Makanya di situ sih. Apa? Di sini nih. Kantin si Ipul. Saya ulang nih, ya. Ketika kita udah usaha maksimal, kemudian kita tidak memperoleh apa yang kita dapatkan, ya kan? Maka Allah Ta'ala berkata, jangan merasa bersedih terhadap apa yang tidak kita dapatkan, padahal kita sudah usaha. Jangan sedih. Tapi yang terbaik itu, yang menjadi baik orang itu bukan dapat atau nggak dapatnya, tapi menyikapi dapat dan tidak dapatnya. Itu paham nggak tuh? Cara nyikapi dapat dan tidak dapatnya yang akan menjadi baik buat orang. Belum tentu orang yang dapat jadi baik, belum tentu orang yang nggak dapat jadi buruk, belum tentu.
Nggak ngerti juga. Iya emang nggak ngerti, aneh juga nggak ngerti ngomong apa ya. Cara nyikapi, ikhwan, cara nyikapi. Antum usaha, ya kan, dapat nih, nyikapi ini gimana? Belum tentu antum bisa kebaikan yang antum peroleh itu jadi baik buat antum, hasilnya belum tentu. Bisa jadi antum angkat kerah, tuh, siapa dulu, ya gak? Angkat kerah kan nggak? Oh, siapa dulu? Kalau bukan aneh, nggak ada yang bisa kayak begini nih. Aneh doang yang bisa. Tuh, bisa jadi angkat kerah tuh, ya kan? Kalau nggak ngerti tuh, siapa dulu dong, gitu. Sahrul mana orangnya? Sahrul kan namanya? Ipul gitu, siapa dulu dong, gitu, dan seterusnya. Terus kalau kita nggak dapat, kita nggak nyalahin diri kita, ya Allah, berarti saya ini nggak layak, saya ini nggak pantas, saya ini kurang, saya ini lemah. Enggak. Ada orang hafiz Quran 30 juz, tamam sempurna, antum mau tes surat apa juga dia bisa. Beneran. Berkali-kali daftar kuliah di Madinah nggak diterima-terima. Bahasa Arabnya jangan ditanya. Was. Bahasa Arabnya lancar. Car. Sampai akhirnya lulus di Lipia. Sampai akhirnya lulusnya di Lipia Jakarta bersama saya tuh. Quran ada di kepalanya 30 juz tamam, sempurna. Bahasa Arabnya. Berarti Allah nggak takdirkan dia ke sana. Apakah pertanda buruk buat dia? Ada orang yang nol besar, nggak ngerti apa-apa. Ini waqi, ikhwan, waqi. Nggak bisa bahasa Arab, Al-Quran nggak ada hafalannya, diterima. Nyata. Jadi dia mulai belajar lagi dari nol di sana. Nyata, ikhwan. Berarti Allah mentakdirkan yang ini, tidak mentakdirkan yang ini, sahih? Nggak bisa. Hidup sepengennya kita tuh nggak bisa. Hidup tuh sepengennya Allah, semaunya Dia Subhanahu wa ta'ala. Wala tafrahu bima atakum, sehingga kita pun nggak terlalu, ketika kita memperoleh kebahagiaan, ketika kita memperoleh kebaikan, kita bahagia, tapi kita yakin apa yang kita peroleh itu atas kehendaknya Allah. Kalau kita angkat kerah, kalau bukan aneh gagal, nggak ada yang bisa, lewat semua gitu. Di sini kan orang-orang KW semua, misalnya begitu. Ini aneh doang yang bisa. Berarti dia turunannya Qarun, ya nggak? Turunan Qarun bukan? Kenapa turunan Qarun? Hah? Pikirannya itu hanya usaha dari dia sendiri, bukan dari Allah. Menafikan dia. Iya. Qarun bilang apa? Innama utitu ala ilmin indi. Saya punya ini semua karena saya cerdas, karena saya pintar, karena saya usaha, karena saya capek. Banyak orang yang tidur doang, kerjanya cuma dari pagi sampai siang, kayaknya minta ampun. Banyak gak? Banyak. Kayaknya gak ketolongan. Emang kalau Allah takdirkan dia kaya-kaya, bukan berarti kita ya udah tidur aja gitu kan? Bukan. Salah kaprah antum berarti, bukan. Salah kaprah. Ini pengen dilurusin, jangan sampai antum berkeyakinan, berakidah, antum kerja keras, antum dapat sesuai dengan apa yang antum inginkan. Jangan. Ini yang salah, keliru. Kalaupun antum kerja keras dapat, itu bukan semata-mata hasil kerja keras, tetapi sudah tercatat di Lauh Mahfuz, antum dapat. Sehingga antum tidak angkat kerah. Lihat, Nabi pasti masuk surga nggak? Pasti nggak? Ada yang ragu? Angkat tangan, angkat kaki juga. Hah? Nabi pasti masuk surga nggak? Nabi antum siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Siapa? Muhammad. Kalau dia Nabi Mirza, saya lelepin sama Mas.
Muklis. Muklis apa muklis dia? Muklas. Muklis. Oh iya, itu nyenderai mari. Nabi kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi kalau kita paham takdir, apa yang ditetapkan, apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini nyaman. Hidup ini nyaman. Ya. Hidup ini benar-benar kita usaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghabiskan waktu kita lebih banyak dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita melakukan apa? Melakukan wasilahnya, melakukan wasilah. Wasilahnya itu kadang-kadang kita salah kaprah dalam melakukan wasilah. Salah kaprah nggak? Jadi kalau pikiran kita untuk memperoleh sesuatu itu harus wasilahnya maksimal. Iya betul, wasilah harus dilakukan. Tapi harus tahu wasilah tetap wasilah, penentunya tetap Allah. Penentunya tetap Allah tabarakahu wa ta'ala. Jadi ngambil wasilahnya sebatas mengambil wasilah, setelah itu menyerahkan pada Allah. Kalau kita wasilahnya benar-benar kita yakini, kalau nggak begini, nggak begitu. Sehingga apa? Masuk jam 7, balik lagi jam 7, kadang jam 12 baru balik. Ya nggak? Karena yang ada di mindset kepalanya, hitungan di kepalanya, semakin lama kerja semakin banyak. Sahih? Sahih nggak tuh? Lembur ya. Kalau pedagang enggak, pedagang ada yang sejam doang, 2 jam doang, ajib tuh. Ya, ajib. Hatinya empot-empotan tapi laku enggak gitu kan. Itu nikmatnya hidup. Beneran. Jadi pedagang coba nikmat. Kenapa? Karena antum angkat tangan terus. Ya Allah semoga hari ini laku. Yang ngantor kan enggak. Ya Allah semoga bulan ini gajian. Enggak. Bener nggak? Iya, yang ada pulang cepet ya. Tuh, Wadidi jujur dia tuh. Ya Allah semoga hari ini pulang cepet. Enggak. Ente tanya no pedagang berangkat ke rumah malamnya udah tahajud dia. Ya Allah mudah-mudahan besok pagi lancar dagangan. Yang udah ngantor nggak ada. Udah pasti dapat dia bulanannya ya kan? Benar nggak Pak Dedi? Ente jujur, ente pernah nggak katakan ya Allah semoga bulan ini dapat gaji? Ya iya lo udah tangan kontrak dapat gaji. Nah itu nikmatnya berharap pada Rabbul Izzah Allah tabarakahu wa ta'ala. Deket. Ya Allah mudah-mudahan hari ini lancar. Nggak lancar alhamdulillah ala kulli hal. Allah takdirkan memang nggak laku hari ini. Bagiin deh, ya kan? Dapat pahala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Qala muallif, berkata penulis, membawakan firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat keberapa? 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Semua segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah ditakdirkan oleh Allah tabarakahu wa ta'ala. Ya, sudah ditakdirkan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tadi hidup kita akan menjadi hamba Allah yang benar-benar. Lihat Pak. Ya, tadi saya mau bilang Nabi SAW itu sudah pasti masuk surga belum? Sudah pasti ya. Dia angkat kerah nggak Pak? Angkat kerah nggak Nabi? Oh, aneh lu surga, lu pada ngamal dulu, sholat yang benar, puasa yang benar, aneh udah dijamin surga, gitu nggak Nabi? Cuma Nabi palsu yang kayak begitu, ya kan? Ini udah masuk surga, udah dijamin. Abu Bakar begitu nggak Abu Bakar? Umar. Ketika Nabi sebutin nama-nama orang munafik kepada sahabat siapa?
Huzaifah. Umar datang nemuin Huzaifah, ngapain? Nanya apaan? Nama saya ada nggak di daftar nama orang-orang munafik tuh? Karena yang disebutin oleh Nabi itu pasti. Kenapa? Wahyu, ya nggak? Wahyu disebut oleh Nabi SAW nama-namanya. Umar, orang sekelas Umar yang Nabi udah bilang dia di surga, ya kan? Dia datang nemuin Huzaifah, ada nama aneh nggak? Ajib, kita baru ngaji kemarin udah kayak ahlul jannah gayanya. Pra, ya nggak? Sahih nggak? Lihat Nabi antum, ketika Nabi bilang apa? Innakum lan tanjua bi a'malikum. Kalian gak akan selamat dengan amal kalian. Gak akan selamat, kata siapa? Kata Nabi. Kalian gak akan pernah selamat dengan amal kalian. Semua kita nih gak ada yang selamat, kata Nabi, dengan amal kita. Selamat dari neraka gak ada. Terus sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga gak selamat? Iya, ana juga gak selamat. Lihat ikhwan, gak angkat kerah tuh Nabi. Iya, ana juga gak selamat. Dia gak bilang, oh beda, ani qiyamul lailnya Al-Baqarah, Ali Imran, antum kan kul ya kulhu gitu kan. Ajib, ikhwan, ini tawadu tingkat tinggi. Nama dia udah ada di surga tuh. Saya enggak? Dia enggak bilang, oh enggak beda. Kalian yang belum tentu, saya mah udah pasti. Qiyamul lailnya Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Antum kan kul ya kulhu. Ya enggak? Ya? Kalau sholat itu juga. Kalau eling itu juga. Terus Nabi juga nggak bilang, oh beda. Kalau aneh puasanya wisol, nyambung. Ente kan puasanya Ramadan doang. Kalau mau itu juga, ya kan? Kalau eling itu juga. Enggak. Nabi tetap bilang, iya walaupun ana. Kata Nabi SAW, walaupun ana, lihat amal yang kayak begini istimewanya, Nabi SAW tetap tawadu, tetap bilang sama sahabat, meyakini sahabat, walaupun saya nggak bisa masuk surga dengan amal sekelas Nabi aja nggak bisa bayarin surga, apalagi amal kita, ya nggak? Yang Allahu Akbar salat baru mulai kunci hilang ketemu, gitu kan? Bener nggak? Apalagi pas mainnya jam 7, Persija Persib jam 7, Allahu Akbar, menang mana nih? Siapa yang udah golin duluan? Tuh. Yang kayak begini, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillah, apa yang lu syukurin? Salatnya kayak begitu. Paham Bang? Apa yang kita syukurin? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillah. Apa yang ente syukurin? Orang ingetnya pas tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus. Oh lagi sholat nih gitu. Yang disyukurin apa? Yang disyukurin selesai sholatnya. Ajib tuh, ya kan? Puasa beduk Allahumma lakasumtu gitu ya, ya kan? Padahal seharian, waduh, gak karu-karuan, cuci mata seharian tuh, subhanallah. Pas buka tetap aja kolak teh manis gitu kan. Alhamdulillah buka juga. Ente nyukurin apa ya? Nabi udah bilang, rubba shaimin laisa lahum min siyamihi ilal jul wa atas. Banyak orang yang puasa itu cuma dapat lapar dan haus. Subhanallah. Ya, itulah bentuk ketawaduan. Nabi sudah pasti masuk surga, tapi Nabi tetap bertawadu, ngajarin kita tuh. Ya, ngajarin kita. Buat apa? Biar kita nggak angkat kerah. Oh kalau bukan aneh ini nggak bisa nih begini. Nggak boleh, jangan. Kalau bukan aneh ngerjain ini gagal nih. Kalau yang ini kan baru, dia baru belajar kemarin. Subhanallah ya. Mudah-mudahan kita bisa tawadu ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Qala Ibnul Jauzi, berkata Ibnul Jauzi dalam tafsirnya mengenai fi sababi nuzuliha qaulani, bahwasanya Ibnul Jauzi berkata sebab turunnya ayat ini itu ada dua pendapat ulama.
sebab turunnya ayat ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan an musyriki Makkah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhasimunahu fil qadari fanazalat hadhil ayah. Yang pertama Ibnul Jauzi berkata sebab turun ayat ini dulu ada orang musyrik dari Mekah yang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjidal, membantah Nabi tentang perkara takdir, ya, tentang perkara takdir. Kemudian makanya Nabi SAW, ya, atau Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya menurunkan ayat yang mulia ini, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Segala sesuatu itu semuanya ditakdirkan oleh Allah tanpa terkecuali. Ini salah satu sebab nuzul, sebab turunnya ayat yang mulia ini yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Kemudian al-qaulu at-tani, perkataan yang kedua atau pendapat yang kedua tentang sebab nuzul ayat yang mulia ini, anna askufa Najran, uskup atau uskup kan tuh, pendeta. Ada yang pernah datang dari Najran, datang menemui Nabi Muhammad SAW dan berkata, Ya Muhammad, taz'umu annal ma'asi biqadarin walaysa kadzalik. Kata pendeta kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Muhammad, engkau mengira, bahkan Nabi bukan mengira saja, tapi Nabi mengimani, taz'um annal ma'asi, bahwasanya maksiat itu adalah takdir Allah. Uskup ini bilang walaysa kadzalik, enggak benar itu. Kalau ente pulangkan maksiat itu takdir Allah, itu enggak benar. Saya tanya sama antum, maksiat itu takdir Allah bukan? Kalau antum bilang bukan, antum sama nih sama si uskup, ya kan, serupa dengan si uskup. Si uskup nggak meyakini maksiat itu takdirnya Allah. Maksiat takdir Allah bukan? Takdir Allah. Berarti enak dong ya, besok bilang aja saya maksiat kan takdir antum gitu. Ini orang yang salah kaprah tentang memahami makna takdir. Nggak berhenti sampai di sini, tidak berhenti sampai di sini. Kita harus tahu takdir ada yang disukai dan ada yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu dari mana kita takdir disukai dan tidak disukai? Tahu dari mana? Yang bisa jawab dapat setengah aqua saya. Jawab. Tahu dari mana kita ada takdir yang disukai dan takdir yang tidak disukai? Tahunya dari mana? Dari ayat dan hadis. Dari ayat dan hadis. Saya tarik lagi nih. Dari Al-Quran dan dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, kita tahu ada takdir baik, ada takdir buruk. Siapa yang dipotong tangannya kah? Siapa yang dipotong tangannya? Pencuri apa yang bukan mencuri? Pencuri dipotong. Siapa yang dirajam? Siapa yang dicambuk? Penzina. Bedanya apa rajam sama cambuk? Bedanya apa? Bedanya yang sudah nikah dengan yang belum nikah. Kalau yang sudah nikah sampai mati. Yang belum nikah berapa kali? Taib. Siapa yang dikenain hukum ini siapa? Penzina dong. Sahih? Penzina. Taib. Siapa yang dijanjiin surga oleh Allah? Banyak ayat hadis sebutin yang dijanjiin surga oleh Allah. Banyak gak? Banyak. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun firdaus. Orang yang beriman beramal soleh. Orang beriman beramal soleh dijanjiin surga. Iman amal soleh, iman amal soleh, sepaket. Iman amal soleh. Dia beramal karena mengimani.
Dia beramal karena mengimani. Kita datang sini karena mengimani balik ini ada surga, Pak. Sahih? Kita mengimani tempat ini ada surga. Itu dengan latar belakang kita menuntut ilmu agama. Lihat, Pak, ayat Al-Qur'an. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sahih? Sesungguhnya orang-orang non muslim gitu. Tawa. Kan nggak boleh katanya. Hah? Innal ladzina kafaru, tuh siapa yang bilang tuh? Allah tuh. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Ahlil kitab. Non muslim ya? Ahlil kitab. Siapa ya ahlil kitab? Yahudi dan Nasara. Wal musyrikin. Siapa musyrikin? Orang musyrik siapa? Selain Yahudi dan Nasara itu orang musyrik, Pak. Kalau Yahudi dan Nasara disebut ahlul kitab karena mereka diturunkan juga kitab. Kitabnya apa? Taurat dan Injil. Ada efeknya, Pak. Ente pilih iman, amal soleh, efeknya bagus, surga. Ente pilih kafir, ente pilih nggak taat, efeknya buruk, neraka. Dua-duanya ini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita sudah tahu ada takdir yang Allah tentukan akan mendatangkan kebaikan buat pelakunya, dan ada takdir yang Allah sudah tentukan akan mendatangkan mudarat buat yang ngambilnya. Sahih? Itu secara rasional, secara ilmiah disebutkan dalam ayat, dan disebutkan dalam ayat dan dalam hadis. Takdir itu terbagi menjadi dua, takdir syariah dan takdir kauniyah. Ada takdir yang ditetapkan secara syariat, yaitu disukai oleh Allah Ta'ala, dan takdir secara kauniyah, ya, sebagai ikhtibar, ujian buat kita semua. Allahu Ta'ala a'la wa a'lam. Nah, itu dua sebab, ya, dua sababul nuzul yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Sudah masuk Isya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hujan. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, yang bawa jaket, helm, pindahin dulu. Ruwiya Muslim fi sahihihi, Imam Muslim, rawa Muslim fi sahihihi, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, min hadis Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu syai'in biqadarin, kullu syai'in biqadarin, segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta al-ajza, baik itu lemah, lemes, wal kaisu, yaitu cerdas, cerdik, pintar, itu bagian dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
kita pun berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari al-ajz, lemah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Kita berlindung dari sifat-sifat yang tidak baik, ajz, karena itu bagian dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita berlindung agar kita tidak ajz, lemah dan seterusnya. Wal kaisu, kecerdasan juga harus diminta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika kita mampu atau ketika kita cerdas, diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini cerdasnya kita, cerdiknya kita itu adalah pemberian atau takdirnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak kiber atau tidak sombong atas kecerdasan yang kita miliki. Qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, kullu syai'in khalaqnahu biqadarin maktubun fil lauhil mahfuzi qabla wuqu'ihi. Segala sesuatu itu diciptakan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan telah ditulis di lauh mahfuz sebelum terjadinya. Kemudian Ibnu Abbas membawakan firman Allah taala dalam surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian kerjakan. Kita lagi mengerjakan hal positif hari ini. Kita mengerjakan hal yang positif, duduk di masjid sama-sama belajar qala Allah wa qala Rasul, sama-sama menuntut ilmu, maka yakinilah apa yang kita kerjakan hari ini itu juga ditakdirkan, diciptakan oleh Allah. Sehingga apa? Fungsinya kita nggak akan tinggi, nggak akan congkak, nggak akan sombong. Lihat Nabi kan SAW ketika ditanya, antum juga nggak selamat dengan amal? Iya, amal yang dia lakukan tuh nggak menyelamatkan dia. Yang menyelamatkan dia siapa? Apa? Rahmat Allah. Gitu. Kita duduknya di sini ini takdirnya Allah, kasih sayangnya Allah. Sehingga ketika kita benar-benar bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala langgengkan nikmat apa? Nikmat beribadah kepada Dia sampai akhir hayat kita. Ya. Jangan pernah kita merasa mampu, jangan pernah kita merasa bisa. Ya. Karena kalau orang itu sudah merasa mampu, merasa bisa, itu udah mulai sedikit demi sedikit nggak angkat tangan. Kalau orang sudah mulai merasa banyak pahalanya, besar amalnya, banyak ya pahalanya, udah nggak pernah lagi tuh berdoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana dan seterusnya, doa-doa yang lain. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana dan seterusnya. Karena kalau kita merasa kita bisa seperti ini karena kasih sayang Allah, maka kita akan minta terus-terusan sama Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita kalau menanggung apa? Menanggung agama ini kepada diri sendiri, itu rasanya berat banget. Berat ya? Tapi kalau kita minta tolong sama Allah, maka nggak ada yang sulit buat Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, ya Allah, nggak ada yang mudah kecuali apa yang telah Engkau tetapkan mudah. Gitu. Ya. Jadi untuk perkara apapun senantiasa kita minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'allif membawakan firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syams ayat ke-8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada manusia fujur, yaitu
kemauan, keinginan untuk berbuat kemaksiatan dan juga ketakwaan. Ada dalam diri kita, nyata kita merasakan semuanya, ya, adanya dorongan-dorongan berbuat buruk dan berbuat baik. Tinggal bagaimana kita menuruti keinginan itu, ya. Makanya pesan Nabi Muhammad SAW, kalau dorongan kebaikan itu yang datang muncul pada diri kita, beliau SAW katakan badiru, langsung respon. Ambil contoh sederhana begini. Antum bangun jam 2 malam atau jam 3 mau sholat tahajud, maka ketika antum dibangunkan oleh Allah Jalla Sya'nuhu, kalau antum niat bangun nggak biasanya? Bangun ya. Kalau niat bangun, ya Allah mau sholat tahajud nih ntar malam, qiyamul lail, Allah mudahkan untuk bangun kalau niat antum benar ikhlas. Allah mudahkan insyaallah. Bangun jam 2, begitu melek antum lihat jam 2 atau jam 3, antum harus respon. Jam 2, jam 3 waktu-waktu terbaik, waktu-waktu Allah Subhanahu wa taala berkata, siapa yang mau berdoa, siapa yang mau minta ampun, itu waktu itu. Bangun. Badiru, cepet, responnya cepet, langsung. Langsung apa? Langsung bangun, duduk, terus berwudu atau mandi biar lebih enakan dan seterusnya. Salat ya mulai. Cepet. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mal, cepet, segera, gak usah banyak berpikir. Tidak usah banyak berpikir. Kalau udah tahu ini amal, ada dalilnya, ada nasnya dari Al-Quran atau dari hadis, lakuin. Cepat, kata Nabi SAW, badiru. Kalau ditunda, mengakibatkan peniadaan amal. Contoh, begitu antum bangun jam 2 atau jam 3, antum lihat, terus antum bilang, aduh bentar lagi, 5 menit lagi, antum tunda tuh, sebentar lagi deh gitu. Maka begitu melek lagi, nggak taunya jam 7 siang, jam 7 pagi itu. Bablas. Itu makanya subhanallah, fungsinya kita belajar ilmu agama tuh ternyata ini. Makanya ketika kita dihadapkan oleh sebuah kesempatan untuk beramal, lihat Pak, ikhwan, manusia kalau ada peluang dikit untuk perkara dunia, gesitnya kayak apa tuh? Benar ya Pak? Gak bisa lihat celah dikit, pet gitu. Untuk perkara, cepetnya luar biasa, tak, luar biasa, cepetnya luar biasa. Gocekannya jago. Untuk perkara dunia, cepet beneran. Ada rukuk lagi bangun, cetak, lihat dari jauh, lihat lagi. Dagang apa yang cocok besok sini ya? Cepet, reaksinya cepet, responnya cepet. Belum jadi padahal gitu. Subhanallah. Nah untuk perkara akhirat seharusnya juga begitu, responnya cepet. Kalau ditunda mengakibatkan peniadaan, itu kaidah tuh. Antum tunda amal, setelah tunda akhirnya tiada. Setelah tunda akhirnya tiada, karena amal itu berakhir waktunya. Amal itu kan waktunya akan berakhir, habis. Ganti lagi amal yang lain. Contoh maghrib, bola mulai, apa lagi yang main? Yang main apa yang main? Prancis, bulu tangkis, Indonesia lawan Thailand misalnya. Si Bandung, Indonesia lawan Thailand, atau ya pokoknya tim A tim B, mainnya jam 6. Antum tunda, ntar aja tanggung. Begitu antum tanggungin, antum ke masjid, orang udah assalamualaikum. Betul nggak? Nyata nggak? Nyata ikhwan. Nah kita harus tahu, kalau kita tahu kalau Allah kasih kita kesempatan amal, maka caranya sambut langsung, gak usah pikir lagi, langsung. Kalau antum pikir lagi, kalau antum tunda, itu mengakibatkan ketiadaan amal. Tarik tanggung, last one, last two, apa itu artinya? Terakhir, satu lagi ya kan, dua lagi, satu lagi. Nggak taunya satu laginya 15 menit, 30 menit. Begitu udah habis last-lastnya itu,
ya kan? Habis nih, cekrek aja nih pengalaman dia, ya enggak? Tunda, selesai habis sholat dulu lah. Begitu tengok jam, 5 menit lagi Isya. Saking asiknya tuh nonton tuh, cepok gitu kan, konsen tuh. Lebih konsen itu daripada Allahu Akbar, ya kan? Lebih konsen tuh. Subhanallah. Itu pesan Nabi SAW, badiru, cepet, segera, jangan ditunda. Begitu juga nikah, ya. Yang sudah mampu, kata Nabi apa? Cepet, langsung, gitu. Kecuali memang belum mampu, artinya belum punya kemampuan lah, akselerasi, tahan, puasa terus, ya kan? Puasa terus, puasanya puasa Daud, ya enggak? Puasa Daud, puasa Senin Kamis mah kurang, orang ngangap terus tiap hari. Benar nggak? Mangap terus, nanti kan keluar di motor, di mobil, di angkot, ya subhanallah. Puasa Senin Kamis lewat, Seninnya kuat, Selasanya hancur, Rebonya hancur, Kemisnya mau puasa lagi, aduh nggak deh, besok lagi deh. Puasa Daud. Ini zaman fitnah. Ya, itu pesan Nabi SAW. Nggak mampu puasa, nggak ada solusi lain kan? Ada solusi yang lain nggak? Nggak ada. Mampu nikah, nggak mampu puasa, nggak ada solusi di antara dua ini, nggak ada kan? Ada nggak solusi yang lain? Nggak ada, solusinya cuma dua. Nggak mampu nikah, nggak mampu puasa. Gitu. Setiap malam internet lagi yang dilihat gitu kan. Lampu lagi berapa? Padahal lampu tuh nggak berubah-berubah, segitu-gitu aja gitu kan. Ya kan? Kipas angin ditengokin, ngayal deh akhirnya. Subhanallah. Ya kalau mampu nikah, nggak mampu puasa. Cepet, kata Nabi SAW. Ada ikhwan nazar sampai 6 kali, nggak jadi nikah. Ajib ya? Ajib gak? Ajib itu. Tahu nggak saya bilang apa? Sini loh, lu nyari bidadari, mati dulu lu. Iya dong. Mau nyari yang kayak gimana sampai 6 kali kagak jadi? Bingung aneh juga. Ente nyari bidadari, mati dulu baru dapet. Kan begitu kan? Kan tetap aja yang namanya manusia, baik yang lakinya, baik yang perempuannya, ada kelebihan, ada kekurangan. Bener Pak Deddy? Dia nyarinya yang cantik, keturunannya bagus, hartanya banyak. Widih. Ini di mana lu nemunya kayak begini? Hah? Ajib nih, dipainin sama setan dia tuh kepalanya. Udah kayak beres, agamanya bagus, bibit, bebet, bobot, selesai. Agamanya bagus, wajahnya menarik antum, suka, jadi. Antum yang pikir, enggak kaya, dia miskin. Ya, lu laki. Laki mah jangan lihat begitu, laki tanggung jawab. Oh dia kayanya kayak apa, ente harus bawa tuh. Laki-laki tinggal rumah mertua, potong jenggotnya, bawa. Laki-laki tunjukin, laki-laki walaupun cuma sekamar, kamar mandi, dapurnya di situ, laki-laki itu, ya enggak? Laki-laki di mertua, potong jenggotnya itu. Laki-laki ikhwan, ya enggak? Masya Allah. Kecuali ada uzur ya, mertuanya sakit, nggak ada yang ngurusin, itu lain cerita. Tapi kalau laki-laki mau diketeknya mertua terus, ya Allah, subhanallah. Mana izahnya? Rijalu qawwamuna 'alan nisa tuh. Jangan rijal ngedekem di rumah mertua, bukan rijal itu aja ya. Subhanallah. Maaf ya, jangan tersinggung ya. Afwan, jangan tersinggung. Ada cuma ngomong apa adanya aja. Laki-laki antum, ya. Antum yang depan aneh nih laki-laki, yang belakang ahwat tuh, ya. Harus jadi laki-laki. Walaupun cuma sekamar sepetak, itu antum lebih bahagia, merasa jadi laki-laki bertanggung jawab terhadap wanita.
Ini impiannya cari yang bini punya kontrakan banyak bapaknya. Kenapa lu gak jadi-jadi? Padahal yang ini nilainya 9, ini nilai 9,5, ini 8. Yang ini gak punya kontrakan gitu. Yang ini begitu, ya salam. Gak nemu-nemu ya kayak begini. Hah? Jones tambah banyak aja dia udah. Tahu Jones gitu? Jomblo ngenes. Mudah-mudahan setelah kajian ini Anda dapat undangan nih, ya kan? Ustaz, Anda mau nikah besok Sabtu. Masya Allah, keren. Anda udah kerja, mau nungguin apa lagi? Udah kerja, bulanan udah digaji. Masya Allah. Atau yang dagang, yang usaha, udah punya usaha, nungguin apa lagi coba? Udah, langsung cari kontrakan. Cari kontrakan, cari ahwat, jadi selesai. Gitu, jangan nyarinya di pinggir jalan, cari yang mahalan dikit. Tahu nggak yang mahalan dikit tuh, yang ketutup-tutup kan mahal tuh. Jangan cari yang berserakan, hancur antum. Yang berserakan mah barang murahan, ya nggak? Carinya yang rapi, yang beneran dikit gitu ya. Jangan yang barang-barang murah, barang mahalan dikit, tertutup, hijab, datangnya susah, nemuinnya susah. Gitu, ngelihatnya aja cukup ngelirik doang gitu kan. Kalau yang ngablak begitu mah ya, yang ngablak begitu mah banyak ngebadak, no dari ujung ke ujung no. Sahih, datang aja lu masuk ke Citraland tuh, penuh dari atas ke bawah, ya enggak? Itu udah nikah loh, sudah ya, alhamdulillah. Anda udah nikah belum? Insyaallah. Cepet ya, udah kerja, sudah kerja, udah. Nungguin apa? Nungguin jodoh. Nggak dapat lu, orang nggak nyari. Ini di belakang hijab ini ada akhwat yang belum nikah. Perlu aneh ngomong. Aduh. Ya salah, ikhwan. Zaman ini ikhwan, antum naik motor nggak lihat dikasih lihat. Saya nggak, kata Nabi, kalau antum terpengaruh dengan perempuan, solusinya apa? Pulang. Lu pulang kemana? Iya nggak? Pulang kemana Pak? Aduh, ya Allah, innalillahi, astagfirullah. Pulang, kata Nabi, solusinya apa? Pulang kemana? Bini kagak ada, keramatullah. Yang lebih lucu lagi, baru merit bininya taruh di kampung. Ya Allah, ya Karim, ya Aziz, ngapain lu kawin? Bini taruh kampung. Ya salam, ngapain kawin? Subhanallah, ono wae ya, nggak percaya diri sih. Percaya diri, Allah tolong, pasti Allah tolong, nggak mungkin nggak, Allah udah janji kok. Ente bener-bener mau jaga kesucian diri ente sungguh-sungguh, Allah tolong, nggak mungkin nggak. Antum ragu. Waduh, kalau ragu, antum harus belajarnya dari tahap awal lagi tuh, la ilaha illallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu janji Allah. Ragu, antum perbaiki aja ketakwaan antum sama Allah. Allah kasih jalan-jalan yang nggak pernah masuk akal. Jalan-jalan yang nggak pernah masuk akal tuh akan ada di hadapan antum. Tapi antum harus ambil syaratnya itu, takwa. Syarat takwanya harus antum penuhi. Tadi ada anak sekolah, katanya ada lulus itu ada lulus ada lolos ya sekarang ya. Bener gak? Ya, ada lulus ada lolos. Kalau lulus itu nggak dapat SKHUN, kalau lolos itu dapat SKHUN. Jadi bener ya? Antum nggak tahu ya? Bukan anak sekolah lagi sih ya. Jadi tadi sore ada anak sekolah bilang begitu. Dia pasti keluar dari sekolah itu, cuman bedanya lulus dan lolos. Kalau lulus itu nggak dapat SKHUN, artinya nggak susah untuk melanjutin kuliah, kerja lagi dengan nilai yang sekecil itu, nggak bisa di bawah 5 atau berapa. Anda bilang kalau KUA mah nggak minta SKHUN,
Ya nggak Pak? Langsung aja KUA. Subhanallah. Kemudian di sini dibawakan lagi hadis Nabi kita Muhammad SAW, atau diberikan tambahan oleh muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Al-Qadariyatu, hadis Nabi Muhammad SAW dari Aisyah, Nabi bersabda, Al-Qadariyatu majus hadhil ummah. Al-Qadariyah itu satu sekte yang ada dalam Islam yang menolak takdir. Maka Nabi SAW, mereka adalah majusinya umat ini. Majusinya umat ini, orang-orang yang menolak takdir, sampai dikatakan demikian oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam hadis lain dikatakan likulli ummatin majusun wa majusu hadhil ummah alladziina yaz'umuna anna la qadara wa alla amra anf. Setiap umat itu ada majusinya, dan majusinya umat ini adalah orang yang mengira, orang yang menyangka tidak adanya takdir. Artinya Allah itu nggak tahu takdir. Allah itu taunya sesudah terjadinya. Itulah qadariyah. Ya, sedangkan kita mengimani sebelum terjadinya juga Allah sudah tahu. Tapi qadariyah mengimani Allah itu nggak tahu sesuatu kecuali sesuatu itu sesudah terjadinya. Ya. Kemudian Ibnu Umar bilang, fa idza laqituhum fa akhbarahum anni minhum bariun. Kalau engkau ketemu dengan orang yang kayak gini, bilang, kata Ibnu Umar, saya berlepas diri dari orang itu. Wa annahum bara'un minni, dan mereka juga bukan bagian dari saya. Perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wa arda, dan seterusnya. Masih banyak pembahasannya. Ada yang mau tanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, ada dua takdir. Kan kita beriman antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Gitu. Rukun iman apa rukun Islam tuh? Rukun iman apa Islam? Hah? Iman. Engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Iya, tercatat di sana di Lauh Mahfuz. Cuman hakikat dari takdir baik dan buruk itu semuanya baik hakikatnya. Baik bagi yang bisa menyikapinya. Yang tidak bisa menyikapinya itu enggak baik. Contoh, orang ditakdirkan jabatan tinggi. Ya, orang yang dapat takdir ini nih, jabatan tinggi, hartanya banyak, dan seterusnya. Takdir yang dia terima ini bisa berujung keburukan ketika takdir ini dia tidak mampu menggunakannya. Dia tidak mampu untuk memanfaatkan, mengeluarkan di jalan Allah. Kan dia ditanya, yang dia punya ditanya sama Allah, dari mana terus kemana? Dua pertanyaan, dari mana kemana. Sama orang punya takdir baik, sehat badannya, sehat nih, sehat walafiat, misalnya badannya pokoknya masya Allah lah, seger lah gitu ya. Tapi kesehatan, kesegaran yang Allah berikan buat dia nggak manfaatan untuk ibadah sehari 5 kali sholat minimal tuh, nggak.
Ini kesehatan yang berujung malapetaka buat penerimanya. Paham tuh? Orang punya kedudukan tinggi, orang punya jabatan tinggi, harta banyak misalnya. Hartanya keluar ke jalan yang halal dan yang haram, celaka ini orang. Celaka orang ini. Nggak boleh gitu. Kalau kita menerima takdir yang ini, maka kita benar-benar harus bersabar mengeluarkan harta, menggunakan jabatan hanya di jalan yang Allah ridhoi. Kalau enggak kita, masya Allah, siap-siap besok ketika ditanya oleh Rabb kita. Demikian juga orang yang dapat takdir satunya lagi. Kalau dia bisa menyikapinya, menyikapi dengan baik, misalkan dia ditakdirkan menjadi manusia yang rendah jabatannya, rendah pekerjaannya, rendah kedudukannya, susah kehidupannya, dan seterusnya yang semisalnya, dia dapat takdir ini ketika hidup di atas tanah. Dia bisa sabar, dia bisa bersabar, maka kesabaran yang dia yang dia terima, yang dia lakukan bisa berefek positif buat dia. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisabin. Allah yang bilang tuh, balasan untuk orang sabar nggak ada batasannya. Nanti di hari kiamat balasannya nggak ada batasannya, harus sabar. Kalau dia nggak bisa menyikapinya, sengsara dia, sengsara di sini, sengsara di sana. Iya nggak? Sengsara di sini, sengsara di sana. Sengsara di sini maksudnya apa? Hidup susah, jadi bandar narkoba. Udah hidup sengsara di sini, calon juga orang sengsara di sana. Sahih? Kan begitu. Jadi narkoba, tukang rampok, begal dan seterusnya. Seharusnya mereka ini memanfaatkan kesempatan takdir Allah, dia miskin, dia susah, dia sabar, masuk surga duluan mudah-mudahan. Kan begitu. Orang kaya juga begitu. Seharusnya ini orang yang kaya raya, makanya Allah bilang wa batagi fima atakallah daral akhirah. Allah Ta'ala bilang buat orang-orang yang punya kelebihan harta, ente bisa masuk surga, harta ente manfaatin. Ente punya uang 10 miliar, 7 miliar, antum bangun masjid, antum bangun pesantren, udah. Sisanya antum nikmatin. Tapi semuanya antum tetap depositoin, itu bukan harta antum, harta ahli waris. Yang harta antum tuh yang udah jadi masjid, yang udah pergi ke dugem, yang udah pergi ke mana lagi? Party, yang sudah pergi ke mana lagi? Puncak dan seterusnya. Itu yang menjadi milik antum, yang harus antum tanggung jawabin. Yang udah jadi baik positif atau negatif itu milik antum. Pakaian yang antum beli itu jadi milik antum. Yang masih deposito itu calon pemiliknya adalah ahli waris antum. Cerdas. Punya berapa antum uang? Hitung. Anak antum berapa? Istri antum berapa? Hitung. Tahu dia. Demen banget kalau ngomong kayak begini. Hitung. Cukup nih, masih ada sekian. Bangun masjid, kasih pesantren. Cerdas, harta jadi milik antum. Siapa sahabat orang yang mati ribuan tahun, investasinya masih ada sampai hari ini? Itu orang kaya yang beneran, cerdas. Jadi kalau antum ditakdirkan sebagai orang kaya, harta antum melimpah, rumah antum luas, antum kecilin, sebelahnya bangun pesantren. Cerdas banget nih orang, ya nggak? Cerdas nggak? Cerdas. Dia mati nih ngalir nih orang di sini, orang jadi ustadz, orang jadi ulama, dia dapat pahala. Yang kismin sabar. Kismin tahu? Yang takdirnya kismin, sakit, menderita, susah, dan seterusnya, sabar. Antum calon 500 tahun duluan masuk surga, kan gitu. Tinggal gimana cara menyikapinya. Semuanya baik kalau kita bisa nyikapi takdir Allah gitu. Tadi saya bilang takdir yang A atau takdir yang B itu bukan pertanda kebaikan kita. Tanda perbaikan itu kebaikan kita kalau kita bisa menyikapi takdir ini. Paham nggak? Ada orang kaya raya, harta banyak, jabatan tinggi, tapi tidak bisa menggunakannya, tidak bisa bertanggung jawab atas harta yang dimiliki, jabatan yang dia dimiliki. Sengsara dia besok, dia ketemu Allah, digebukin dia nanti.
Kan begitu. Orang miskin yang seharusnya dia masuk surga duluan 500 tahun, dia jadi tukang narkoba, jadi PSK. Ya salam, ya kan? Kismin gitu. Sabar, sabar terus lu. Emangnya gampang sabar gitu? Paling ente digituin ya kan? Sabar, sabar. Ya memang namanya sabar pahit. Lu masuk surga 500 duluan. Betul? 500 tahun duluan. Mana ada orang kaya 500 tahun? Ada nggak? 70 tahun juga udah innalillahi. Matinya duluan, makan enak-enak. Betul nggak? Ngerti nggak? Makan enak-enak. Ente kan tempe tahu ikan asin, ya kan? Kalau ketemu, kalau kagak puasa. Begitu. Gimana kita nyikapi takdir? Ya, hidup ini jadi nggak ada galau-galau. Orang muslim tuh nggak galau. Orang muslim tuh tegar. Nggak ada yang galau. Orang muslim santai. Orang muslim santai karena dia hidup di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lihat pesan Nabi, kalau lihat perkara dunia, lihatnya ke atas ke bawah. Bawah kan? Lihat perkara dunia, lihatnya ke bawah, biar kita bisa bersyukur. Ya biar nikmat Allah ini terasa besar. Tapi kalau lihatnya ke atas kecil. Yang satu pakainya Alphard, antum pakainya apa? Goes, sepeda. Gitu. Itu juga belum lunas. Gitu kan. Kalau ngelihatnya bandinginnya Alphard sama sepeda ya jauh, jangan. Lihatnya yang jalan kaki, kan gitu kan anjuran Nabi kan. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah Ana masih bisa naik sepeda tuh si Ipul gitu kan, cuman jalan kaki gitu kan. Gitu. Tapi kalau ngelihat urusan akhirat, lihatnya ke atas ke bawah. Harusnya lihatnya ke atas, Masya Allah gitu kan. Si Ipul sholatnya selalu dapat takbiratul ihram, nggak pernah ketinggalan, nggak pernah masbuk. Ini perlu, boleh, Masya Allah gitu. Si Ipul setiap saya ketemu lagi baca Quran, setiap saya ajakin makan lagi puasa. Keren amat. Itu temen antum ikat kuat-kuat, jangan lepas yang kayak begini, ya nggak? Iya, karena antum akan terpengaruh dengan baiknya dia. Kalau lihat temen yang baik, gitu. Tapi sayangnya kita ngelihat orang baik dikit dibilang ria sih, bener nggak? Si Ipul ria amat, puasa mulu, mana-mana baca Quran tuh orang tuh, ria amat tuh orang tuh, kita banget ya Pak ya, enggak? Riak tuh orang tuh gitu. Ngelihat orang kaya dikit pengen, betul? Bener nggak? Kita banget ya. Padahal nggak boleh lo takjub sama harta orang, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh apa enggak? Boleh. Takjub sama hartanya orang boleh. Yang jawab yang mana sih, bingung ini. Nggak boleh, ikhwan. Kita buktikan surat Taubah. Mana pinjam Al-Quran? Di aplikasi ada Al-Quran. At-Taubah ayat 55. Ono? Coba lihat. Ini ayat berkaitan tentang antara Nabi dengan orang munafik. Allah larang, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Tuh. Lam larangan, nahi dilarang. Hukum asal larangan apa? Haram. Fala tu'jibka amwaluhum,
Masya Allah, tambah tinggi aja antum jabatannya, Masya Allah, tambah banyak aja rumahnya, hartanya. Itu hukum asalnya nggak boleh. Antum takjub dengan apa yang dihinakan oleh siapa? Allah. Sayangnya kita nggak, pengertiannya, pemahamannya belum sampai ke sini, benar nggak? Ngelihat orang kaya dikit, hartanya banyak dikit, tinggi dikit, jabatannya, enak ya. Push up, enak ya, betul nggak Pak? Orang tinggi dikit jabatannya, naik dikit jabatannya, banyak dikit hartanya, enak ya, betul nggak? Kita banget tuh, betul nggak? Kita nggak? Kita banget tuh. Allah bilang, fala tu'jibka, ente nggak boleh takjub, nggak boleh takjub, biasa aja. Kenapa nggak boleh takjub? Orang ini dihinakan oleh Rabbuna kok, dihinain nggak? Dunia ini dihinakan nggak? Dihinakan nggak? Apa yang ditakjubin? Nggak ada. Nabi ketika ditawarin kasur empuk bilang apa? Innahum qaumun mustajilun. Mereka itu orang yang disegerakan nikmatnya. Nabi nggak aji mumpung. Iya dong, gua kan Nabi, lu pada gimana sih? Gitu kan, kasur yang beneran dikit, masa gua tidur di pelepah kurma lu diem aja? Enggak, Nabi antum enggak. Nabi kita enggak. Nabi bilang apa? Innahum qaumun mustajilun. Mereka orang yang disegerakan nikmatnya. Oleh karena itu sahabat ketika dapat nikmat, setelah mereka bersyukur, mereka deg-degan. Deg. Jangan-jangan nikmat ini adalah nikmat yang disegerakan dan enggak dapat lagi di sana. Jangan salah, antum terima nikmat, antum perlu khawatir juga. Apalagi kita orang yang bergelimang dengan dosa, nikmat nggak putus-putus. Ya Allah, jangan-jangan ini istidraj, ya kan? STMJ, sholat kencang, jalan ibadah kencang, maksudnya kencang, rizkinya lancar. Waduh, tanda tanya tuh. Ya Allah, jangan-jangan ini istidraj, gitu. Karena identik orang yang makin taat makin besar ujiannya, identiknya begitu, identiknya tuh. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Anaknya juga Masya Allah hebat, anaknya jadi A, jadi B, jadi C. Enggak. Yang boleh ditakjubin itu cuma perkara akhirat. Insya Allah, si fulan, kalau kita ngelihat dia lagi baca Quran, kalau kita ngelihat dia lagi sedekah, kita ajak makan lagi puasa, ini yang boleh antum takjub. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Allah kasih orang-orang harta, munafik harta, atau siapapun dikasih harta yang nggak bisa menggunakannya, itu seperti orang yang teradab dengan harta. Contoh, antum datang ke pengajian ini, antum bawa mobil Alphard dengan bawa Avanza. Begitu antum turun dari Alphard atau Avanza, beda nggak? Nyikapi, ya nggak usah deh, terlalu tinggi Alphard dengan Avanza. Sepatu, harga sepatu antum 500.000 sama sepatu antum yang 50.000. Masuk masjid yang 500.000, begitu baru dicopot, baru selangkah tengok lagi masih ada, 2 langkah tengok lagi masih ada, 3 langkah tengok lagi masih ada. Sahih. Kalau yang cuma 10.003 biarin aja, benar nggak? Tersiksa nggak? Tersisa? Liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Tersiksa kalau dunia ini besar, tersiksa. Lihat gimana nggak tersiksa? Rumahnya gede, besar, mewah. Yang jaga siapa? Satpam. Apalagi? Anjing. Pagernya ada setrumnya. Tuh. Tersiksa tuh hidupnya tuh. Ente tahu wanita yang ngusir-ngusir Nabi, tahu kan? Yang di kuburan, yang Nabi dimarahin. Lagi, ente nggak tahu apa yang saya alami. Tahu kan kisah ini? Setelah dia tahu yang dia usir itu Nabi, nemuin Nabi dong, nyari Nabi kan, ketok rumah, tok 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 tok. Kata Imam Nawawi,
Iya, kemudian Syekh Utsaimin dan yang lain-lain menjelaskan hadis ini, wanita ini masuk ke rumah pimpinan manusia tertinggi Muhammad itu tanpa melewati satupun ajudan. Buka pintu, yang keluar siapa? Siapa yang keluar? Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyaman hidupnya. Antum ya tuh bilang bapak nggak ada. Tuh, ya nggak? Bilang bapak tidur, anak ente ajarin bohong. Ya, lihat tuh, tengok dulu. Nagih utang tuh kayaknya. Hah? Itu subhanallah. Ya gitulah, panjang pembahasan tentang ini. Ini buat saya. Assalamualaikum Ustadz. Afwan Tat. Afwan Tat. Gak apa-apa ya, aneh orangnya kasih uzur. Afwan Tat gitu. Iya Lip. Tahu gak Lip apa? Tolip, siswa. Tolip kan siswa. Ente panggil aneh Tat, aneh panggil ente Lip gitu kan. Orang Indonesia tukang kosor, iya kan? Salam aja ASS. Aduh, dipangkasnya banyak banget. ASS WRWB SAW. Tukang kosor ya. Insya Allah bener-bener deh. Nggak apa-apa ya. Afwan Tat gitu. Iya Lip gitu kan. Nggak apa-apa ikhwan ya. Mudah-mudahan yang nanya yakin belum paham. Kalau udah paham jangan tat-tat lagi, ya kan? Afwan, anak ingin menikah tapi belum dapat kerjaan. Setelah resign, apa saran nasihat? Saran nasihat, cari kerja, cari kerja. Cari istrinya juga jangan tinggi-tinggi, ya kan? Istrinya sesuai sekufu dengan antum, yang antum mampu. Itulah buat istri antum gitu. Sekufu. Cari kerja, cari istri. Cari kerja, cari istri. Apa sarannya? Iya, cari kerja atau berdagang. Insyaallah Allah mudahkan. Mudah-mudahan dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana mau tanya, apakah dosa itu berhubungan dengan rezeki juga? Misal ada ikhwan yang belum bekerja selama 7 bulan, apakah itu bisa dihubungkan dengan dosa-dosa yang dulu yang dia lakukan? Apakah boleh berpikir seperti itu? Selain itu kita berpikir kalau kita semua adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentunya rezeki itu ada kaitannya dengan dosa. Antum tahu kan, ada orang yang berdoa mengangkat tangan, ya, musafir berdoa mengangkat tangan, minta sama Allah, rambutnya berdebu dan seterusnya. Musafir itu salah satu orang yang doanya dikabul. Tapi Nabi bilang dia nggak akan dikabul doanya. Kenapa? Makanannya dari yang haram, minumannya dari haram, pakaiannya dari yang haram. Berarti sesuatu yang haram itu salah satu penghalang terkabulnya doa, terkabulnya rizki. Kalau antum dapat rizki dari kemaksiatan yang antum lakukan, hati-hati. Islam ada yang namanya istidraj. Paham? Kalau antum seneng, bahagia, sukses, padahal antum begajul, tahu begajul gak? Tahu nggak? Bandel, hancur, caur, ya kan? Sholat kagak, puasa waktu kecil sih puasa gitu kan. Sekarang udah gede, udah nggak puasa lagi gitu kan. Sholat alhamdulillah Jumat doang gitu misalnya. Tapi rezekinya nggak putus-putus, hati-hati. Alhaakumut takatsur tuh. Ngumpulin harta tuh celaka.
hatta zurtumul maqabir. Celaka. Sadarnya nanti pas mau mati. Celaka nggak? Lihat orang lagi maksiat kaya. Apa prediksi mereka yang nggak punya iman? Apa kata mereka? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya enggak? Orang lagi kaya, tinggi, sukses. Oh, Allah muliain aneh, padahal begajul. Standar dia dimuliakan, tinggi jabatan, harta banyak, padahal begajul. Oh enggak, ntar dulu kita lihatnya istidraj. Orang Islam tahu agama sahih, istidraj. Antum mau lebih parah lagi, orang kafir makin baik makin kaya. Jadi kalau antum mau cepet kaya, antum mau bukti, lihat hadis Riyadhus Shalihin tuh. Orang kafir makin baik makin kaya. Ini pertanyaan besar buat saya dulu, kenapa kok orang-orang cukong-cukong gitu kan, aseng-aseng gitu kan, rumahnya itu besar-besar, pagar rumahnya sama rumah kita mahalan pagernya gitu kan. Sahih? Pagernya kayak apa? Dia bayangin. Ya kan? Dia bikin donor darah, dia bikin sunatan massal, dia bikin ini, tambah maju. Kenapa tambah maju? Allah pasti balas kebaikan dengan kebaikan, kontan buat mereka, cash. Itu di hadis tuh Pak, Nabi yang bilang cash, nggak ada yang tertunda. Kalau kita ini ada yang cash, ada yang tertunda besok. Kalau mereka nggak ada. Makanya tadi Anda bilang kalau antum mau cepat kaya, gimana? Kejawab ikhwan. Karena harta ini bukan barometer Allah cinta atau nggak cinta sama antum, bukan. Enggak. Tapi manusia memang mengiranya orang kalau kaya, orang kalau sukses Allah cinta sama dia. Kata siapa? Betul. Nabi antum tidur di pelapak kurma, ada makanan makan nggak ada? Puasa. Nabi kita tuh. Misal ada ikhwan yang belum bekerja selama 7 bulan, lama amat. Apakah itu bisa dihubungkan dengan dosa-dosa yang dulu dia lakukan? Ya bisa saja. Kita nggak usah lihat ikhwan lah, kita bicara diri kita sendiri. Ketika datang mudarat menimpa kita, maka kata Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala bilang gimana pada kita? Ma asobakum min musibatin illa bima kasabat aidikum. Semua musibah, bencana dan seterusnya yang semisalnya yang menimpa diri kita itu penyebab utamanya kita. Penyebab utamanya kita. Kalau kita sudah salahkan diri kita, maka kita nggak akan lagi nyalahin orang, kita yang salah. Ya, penyebabnya kita. Gitu. Terus kemudian harus antum pahami, yang namanya pelanggaran itu ada hukuman, ada nggak? Pelanggaran ada hukuman nggak? Ada. Mau pelanggaran dunia, pelanggaran akhirat, ada hukuman. Pelaku dosa pasti dihukum. Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Nabi bilang apa? Innallaha idza ahabba qauman ajjalalahu al-uqubata fid dunya. Allah kalau suka sama orang, Allah segerakan hukuman. Mungkin nggak Allah hukum orang tanpa dosa? Mungkin apa enggak? Ya nggak mungkin. Rabbuna nggak mungkin siksa orang tanpa dosa, nggak mungkin. Nggak mungkin, muhal, nggak mungkin. Dihukum sama Allah. Kalau Allah cinta sama orang, Allah segerakan hukumannya di dunia, dicepetin atas dosa-dosa yang lampau. Makanya orang-orang yang baru tobat, alhamdulillah segala puji milik Allah. Mudah-mudahan Allah jaga keistiqomahan tobatnya, keistiqomahan hijrahnya.
Setelah itu nanti efek berikutnya ujian, dan ujian Allah akan berikan pada dirinya. Atas apa? Atas dosa yang dulu pernah dia lakukan. Kalau dapat ujian itu di sini, bersyukur. Mudah-mudahan ini dulu, karena dulu saya tukang mabok nih, karena dulu saya tukang begal, karena saya dulu tukang tawuran pelajar. Ya Klis ya, Klis. Karena dulu saya tukang palak, bener nggak? Misalnya begitu. Ini begini nih, akibatnya ini nih. Mungkin, mudah-mudahan hatta yalqiyallah wa laysa alaihi khati'atun, sampai dia ketemu Allah dan dia tidak membawa dosa. Tapi kalau dia nggak dihukum di sini, repot, nanti hukumannya di sana. Seperti orang gini, habis bunuh orang, harusnya dikisos mati juga kan, benar nggak? Terus dia nggak tobat karena dia orang besar, karena dia orang tinggi, dia bisa keluar begitu saja, nggak tobatnya, besok dihukum. Karena hukuman yang ditetapkan syariat Islam, potong tangan, bunuh balas bunuh, itu tidak digantikan dengan hukuman yang dibuat oleh makhluk. Paham kan tuh? Hukuman yang ditetapkan oleh syariat itu nggak bisa diganti dengan apa-apa. Misal antum mencuri yang harusnya dipotong tangannya, antum penjara. Penjara itu nggak gantiin potong tangan antum, nggak. Paham ora? Kalau antum nggak taubat, antum kena lagi besok. Antum harus taubat, ya Allah, mungkin ini hikmahnya nih ya Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti gini, pelaku zina harusnya kan dirajam, cambuk ya. Hari ini kan nggak ada hukum rajam, nggak ada hukum cambuk, betul ya? Nggak ada ya, di negeri kita nggak ada, belum ada. Mudah-mudahan kedepannya ada. Kalau dia nggak tobat dari apa? Zina yang dia lakukan, dia siap-siap menerima hukuman besok di hari kiamat. Kafaratu dzunub, sebagai apa? Penebus dari dosa yang dia lakukan. Kecuali dia tobat, kecuali dia bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan kan nggak tobat, zina lagi. Allahu Taala a'la wa a'lam. Sudah malam, jadi kita harus kembali ke alam kita masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf soal-soal yang sudah antum tulis yang belum bisa ana baca. Mudah-mudahan tetap tertulis sebagai pahala buat antum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.